Di tahun 2011, studio independen Freebird Games merilis sebuah game bernama To The Moon. Tak satu pun orang di industri game menyangka bahwa game dari developer kecil ini mendapatkan banyak apresiasi dari streamer YouTube, pujian dari media dan situs game mainstream, serta meraih banyak penghargaan prestisius di ajang game bergengsi. Banyak sekali streamer YouTube dan video reaksi di internet menunjukkan orang menangis pada momen-momen klimaks game tersebut. Saya pribadi tidak heran. To The Moon memang memiliki sebuah cerita yang sangat menyentuh dan relatable. Pesannya yang universal mampu membangkitkan perasaan paling mendasar di hati seseorang. Keinginan untuk hidup bahagia sampai tua bersama dengan orang yang dikasihi. Setelah kesuksesan dari To The Moon, studio Freebird Games lantas hiatus dalam waktu yang cukup lama. Selain game-game kecil, mereka tidak merilis satupun game sampai tahun 2017, di mana mereka akhirnya merilis sequel dari To The Moon yang berjudul Finding Paradise. Can Lightning Strikes Twice? Apakah game ini bisa mengulang kesuksesan dari To The Moon? Dalam Finding Paradise, gamer akan mengendalikan dua karyawan dari Sigmund Corp, Dr. Eva dan Dr. Neil. Di dunia game ini, Sigmund Corp adalah sebuah korporasi raksasa yang bisnisnya adalah tentang mengabulkan mimpi. Di saat orang sudah hampir meninggal dunia, biasanya dalam keadaan koma, teknologi yang dimiliki oleh Sigmund Corp mengizinkan seseorang untuk mengulangi hidupnya kembali dalam mimpi dengan mengganti detail-detail yang tidak mereka sukai. Kalian punya penyesalan bertengkar dengan orang tua sebelum mereka meninggal dunia? Tidak masalah, jalani hidup kalian sekali lagi dan berdamailah dengan mereka. Kalian tidak puas karena gagal menjadi juara kelas masa kecil dulu? Tidak masalah, teknologi Sigmund Corp akan mengizinkan kalian menjadi juara kelas, walaupun hanya dalam mimpi. Intinya, Sigmund Corp mengizinkan kalian untuk meninggal tanpa penyesalan. It's about giving their clients a second chance in life. Hanya saja, teknologi Sigmund Corp ini hanya bisa dilakukan di saat-saat terakhir hidup sang klien. Sebab, bila orang masih sehat menjalani prosedur ini, ia akan mengalami yang namanya cognitive dissonance, di mana otaknya akan kesulitan membedakan mana yang mimpi dan mana yang nyata. Singkat kata, itu artinya bila seseorang menjalani prosedur ini, dia akan meninggal dunia setelahnya. It's the last thing that person will do. Dalam game pertama, To The Moon, impian dari pasien Johnny Wells adalah pergi ke bulan. Gamer tidak diberitahu kenapa Johnny ingin pergi ke bulan, tetapi perlahan dan pasti dari kacamata kedua dokter yang dikendalikan oleh gamer, kita menjadi tahu alasannya, lantas kita bisa berempati dengan keinginan Johnny. Bagaimana sih cara Sigmund Corp mengubah memori seseorang? Caranya adalah dengan menelusuri memori kehidupan seseorang dari yang paling akhir di saat sang klien sudah uzur dan kemudian mundur terus sampai ke masa di mana sang klien masih muda. Di memori paling awal klien inilah Sigmund Corp akan mengutak-ngatik memori dari sang klien, sehingga
bisa memicu efek domino yang mengubah semua memori dalam hidupnya klien itu. In fact, cara penuturan kisah dari To the Moon yang mengambil narasi mundur, inilah yang membuat To the Moon orisinil pada masanya. We know the end of the journey, but we do not know its beginning. Klien yang akan ditangani oleh Eva dan Neil kali ini bernama Colin Ridge. Colin adalah seorang pensiunan pilot yang memiliki hidup yang bahagia. Ia memiliki seorang istri yang sangat ia cintai yang bernama Sophia, dan ia juga memiliki seorang anak yang sangat ia kasihi bernama Asher. Di atas kertas, Colin seharusnya tidak memiliki penyesalan apapun. Tapi entah kenapa batin Colin merasa masih ada sesuatu yang kurang dengan hidupnya. Oleh karena itu, Colin pun mendatangi Sigmund Corp dan meminta mereka untuk menjalankan prosedur baginya di akhir hidupnya nanti. Awalnya, Sophia dan Asher menentang hal ini. Bayangkan kalau melihat anggota keluargamu mengatakan kepadamu bahwa hidup yang ia jalani tidak memuaskan dan ia ingin menjalani sebuah kehidupan baru dalam mimpinya sebelum meninggal dunia nanti. Tentu saja kamu akan sakit hati mendengarnya, bukan? Toh, pada akhirnya mereka bisa menerima hal ini demi kebahagiaan terakhir Colin. Uniknya, permintaan Colin tak sejelas Johnny. Johnny memiliki permintaan yang jelas, pergi ke bulan. Di sisi lain, Colin tidak ingin hidupnya untuk diubah. Dia hanya ingin satu hal, hidupnya lebih bahagia lagi. Dengan sebuah catatan, bahwa hidup yang sudah ia jalani selama ini sebisa mungkin justru tidak diubah. Dengan permintaan seambigu itu, bisakah duet Dr. Eva dan Neil memenuhi keinginan Colin? Saat Eva dan Neil memasuki memori Colin, mereka juga menyadari bahwa memori Colin memiliki keanehan. Bukannya mereka mundur dari tua ke muda seperti klien lainnya, memori Colin justru memimpong mereka maju mundur dari tua, muda, begitu terus sampai mendekati titik tengah dalam kehidupan Colin. Apakah ada sesuatu yang terjadi di masa itu yang menjadi sumber ketidakpuasan dalam hidup Colin? Saya salut kepada Kankau, sang developer, komposer, sekaligus penulis naskah dari game ini, sebab ia menemukan teknik bercerita baru yang membuat Finding Paradise berbeda secara tutur narasi dari To the Moon. Sebelum saya mereview game ini lebih lanjut, saya perlu menginformasikan bahwa studio Freebird Games pernah merilis sebuah minigame bernama A Bird Story di tahun 2014. A Bird Story bisa dibilang merupakan prequel singkat dari Finding Paradise karena berkarakter utamakan Colin saat ia masih anak-anak. Memainkan minigame tersebut bukan sebuah keharusan, tetapi ia akan membantu gamer dengan tambahan backstory Colin saat memainkan game Finding Paradise. Sebenarnya, menyebut Finding Paradise sebuah game kurang cocok. Saya lebih sreg menyebutnya sebagai kisah interaktif dalam format video game. Sebagai Eva maupun Neil, kamu bisa berjalan, mengelilingi, dan melihat memori masa lalu dari Colin.
Tujuan kamu di dalam game ini adalah menemukan beberapa objek yang disebut sebagai memento. Memento ini akan menjadi penyambung dari satu memori ke memori lainnya. Setiap kamu menemukan semua memento dalam sebuah memori, kamu akan diberi sebuah puzzle sederhana untuk kamu selesaikan sebelum bisa mengakses memori berikutnya. Puzzle tersebut praktis adalah satu-satunya aspek yang gamey di dalam game ini. Nah, dari setiap memori yang diakses oleh kedua dokter, gamer akan belajar semakin banyak detail tentang kehidupan Colin. Kendati sudah 6 tahun berselang sejak perilisan To The Moon, kualitas grafis dari Finding Paradise tak memiliki banyak upgrade maupun perubahan. Itu disebabkan karena pada dasarnya Finding Paradise masih dibangun dengan mesin yang sama dengan To The Moon, tool RPG Maker. Tool ini sudah tergolong lawas di tahun 2011 dan makin kentara lawas lagi di era sekarang. Studio Freebird beruntung bahwa masih ada charm nostalgia tersendiri melihat 2D pixel art di layar berinteraksi satu sama lain. Juga, kekreatifan Studio Freebird menghidupkan tiap-tiap sekuens cerita melalui tool sederhana ini membuktikan bahwa mereka memang sudah sangat menguasai program RPG Maker. Sepertinya, di tangan developer yang menguasainya, program RPG Maker masih memiliki cukup bensin di tangkinya untuk menyentuh perasaan gamer dengan keindahan pixel art yang ia tawarkan. Duduk sebagai komposer musik di dalam game ini sekali lagi adalah Kangou. Musik adalah salah satu alasan kenapa To The Moon mampu menangkap hati begitu banyak gamer. Tanyakan saja kepada gamer yang pernah memainkan game tersebut, dan mereka pasti tahu piece music For River atau Everything's Alright yang emosional. Kangou menghadirkan musik yang tak kalah memorable dalam sequelnya ini. Range musik di sini luar biasa, dari kalem, riang gembira dan bersemangat, sampai sedih. Ia juga berkolaborasi kembali dengan Laura Shigihara, vokalis yang menyanyikan lagu Everything's Alright di prequelnya, kembali dengan lagu baru di sini, Wish My Life Away. Suara merdu Shigihara seperti kado indah bagi gamer yang menyelesaikan game ini, dan lagu tersebut juga mampu menangkap inti dari kehidupan Colin serta tema yang berusaha diangkat oleh game ini. Nah, kita akan masuk ke dalam segmen yang paling penting di dalam game ini, ceritanya. How is it? Salah satu hal yang hilang dari Finding Paradise adalah orisinalitas konsepnya. Saya ingat bahwa memainkan To The Moon dulu adalah sebuah delight, karena saya ingin tahu lebih banyak mengenai mekanisme para dokter masuk ke dalam mimpi dan membuka tabir misteri apa yang terjadi kepada Johnny. Finding Paradise tidak lagi memiliki hal itu, karena Colin adalah klien kedua yang kita temui. Kelemahan lain dari game ini adalah penyampaian konsepnya. To The Moon memiliki jalan cerita yang lebih straightforward, sementara Finding Paradise memiliki kisah yang lebih ambigu. Apabila saya menyelesaikan To The Moon, sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dalam Finding Paradise, saya menyelesaikan game ini hanya untuk merestart dan memainkannya lagi. Saya mau ngerti ceritanya, tetapi saya ingin berusaha untuk menyelami ceritanya lebih dalam dan menangkap makna yang hendak disampaikan oleh Kangou. Itu tidak berarti saya mengatakan bahwa Finding Paradise adalah game yang buruk. Jauh dari itu, saya masih suka bagaimana Kangou meramu dialog di dalam game ini. Banter antara Neil dan Eva membuat game ini tetap lucu. Tetapi di sisi lain,
Kankao juga mampu mengontraskannya dengan momen-momen yang lebih serius dan heart-wrenching. Satu-satunya momen yang saya rasa Kankao sedikit kurang berhasil adalah pada klimaksnya. Ia sepertinya sedikit kesulitan mengartikulasikan pesan yang hendak ia sampaikan kepada gamer, sehingga membuat kisah ini secara keseluruhan sedikit di bawah sang prequel. Don't get me wrong, saya masih sangat menyukai Finding Paradise. Tidak banyak game yang setelah saya selesai memainkannya membuat saya termenung merenungkannya, dan lantas membuat saya langsung melompat masuk untuk memainkannya lagi. Dan semakin saya mengerti cerita yang disampaikan oleh Kankao, semakin saya mencintai game ini. Finding Paradise is a game that grows on me. Ini adalah sebuah game yang membuat saya merefleksikan kembali kehidupanku, mengenai keputusan-keputusan apa saja yang selama ini telah kuambil, dan apakah sampai hari ini aku masih memiliki banyak penyesalan akan hal-hal yang sudah aku capai dan yang belum aku capai. When a game makes me ponder about something like that, I believe that it became more than just a game. It became a profound experience. Durasi game ini juga pas, hanya sekitar 5-6 jam saja, sehingga gamer bisa menyelesaikannya dalam 1-2 kali sesi permainan. Juga masih ada 1 atau 2 misteri cliffhanger mengenai Sigmund Corp secara keseluruhan yang dibiarkan menggantung oleh Kankao. Saya yakin bahwa Kankao akan bisa menyelesaikan visinya dan melengkapi trilogi dari Sigmund Corp ini dengan entry ketiganya. I'll be waiting for sure for his next surprise. Skor saya untuk game ini 8. So if you left, I could go too. And everything you saw in me, that's what I wanted to be. Did I make it after all? All the grass on the other side, is it only greener in my mind? I'd still want it the same, because trading my yesterday is to wish my